Sayur-sayur, sayur-sayur. Hai teman-teman, hari ini kita masih belajar subtema 1, perkembangan teknologi produksi pangan. Dan sekarang kita memasuki pembelajaran 3 ya. Kita melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Yuk langsung aja. Hari ini rumah Lani dikunjungi oleh Bibi, Udin, Edo, Beni, Dayu, dan Siti. Juga berkunjung ke rumah Lani. Mereka berkumpul di ruang makan. Bibi Lani bekerja di pabrik pengolahan makanan. Bibi menceritakan macam-macam cara mengolah bahan makanan. Bibi menunjukkan teks bacaan tentang teknologi pangan. Udin, Edo, Beni, Dayu, Siti, dan Lani membaca bersama-sama. Nah, kita baca ya. Hasil teknologi pangan. Manusia butuh makanan terus-menerus. Bahan makanan yang diperlukan berasal dari hasil panen. Panen terjadi pada waktu tertentu saja. Oleh karena itu, dicarikan cara agar makanan dapat bertahan lebih lama. Agar makanan selalu tersedia, manusia mulai menggunakan teknologi pangan. Teknologi pangan merupakan suatu cara untuk mengolah bahan makanan. Kacang kedelai dapat diolah menjadi tahu, tempe, dan susu kedelai. Mangga dan stroberi diolah menjadi manisan dan selai. Daging dapat diolah menjadi bakso, sosis, dan kornet. Teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Selanjutnya, makanan olahan tersebut disimpan dalam kaleng atau dalam plastik kedap udara. Kedap udara maksudnya adalah tidak dapat dimasuki oleh udara. Proses penyimpanannya dapat membuat makanan lebih awet. Nah, sekarang carilah jenis makanan baru yang dihasilkan oleh teknologi pangan ya. Ayo berlatih, kelompokkan jenis makanan hasil panen dan makanan hasil teknologi pangan. Tuliskan hasilnya pada tabel berikut. Nah, teman-teman, di sini sudah ada 2 contoh ya. 1, kacang kedelai. Hasil panennya berupa kacang kedelai. Kemudian hasil teknologi pangannya bisa berupa tahu, tempe, ataupun kecap. Nah, kemudian ikan bandeng. Itu hasil teknologi pangannya ada bandeng presto. Kalian bisa isi lagi ya di sini. Daging, hasil teknologi pangannya bisa menjadi apa? Kamu bisa tulis di sini ya, teman-teman. Mudah kok. Amati kalimat yang berwarna merah pada teks hasil teknologi pangan. Kalimat tersebut merupakan kalimat utama pada setiap paragraf. Kumpulan kalimat utama disebut ringkasan. Tuliskan kembali kalimat utama dari setiap paragraf agar dapat terbentuk ringkasan. Nah, pada teks tadi ada tulisan yang berwarna. Nih, yang warna merah ya, teman-teman. Ini merupakan sebuah ringkasan ya. Nah, kalian tulis ulang kalimat yang berwarna merah tadi. Contohnya ini sudah ditulis yang paragraf 1. Manusia butuh makanan terus-menerus. Selanjutnya, ayo bernyanyi. Setelah membaca dan bercerita tentang teknologi pangan, Lani mengajak teman-teman bernyanyi bersama. Bibi Lani memperkenalkan sebuah lagu baru. Wah, lagu baru teman-teman. Apakah aku bisa menyanyikannya? Atau kalian sudah hafal lagunya? Kita coba nyanyikan ya. Kalau salah jangan tertawa ya. Tukang Sayur, karya Ate Mahmud. Di depan rumah kami setiap pagi lewat tukang sayur langganan ibu. Sayur-sayur
sayur-sayur. Demikian seru Bang Tukang Sayur. Dari rumah ke rumah tak kenal lelah. Dijualnya sayur dengan ramah. Sayur-sayur, sayur-sayur. Demikian seru Bang Tukang Sayur. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Kalau ingin tahu lagu jelasnya, kalian bisa klik tombol di atas ya. Selanjutnya, ayo berlatih. Dengarkan dengan baik lagu Tukang Sayur yang dinyanyikan oleh gurumu. Masih ingat kamu arti dari pola irama? Pola irama adalah susunan sekelompok bunyi yang muncul berulang-ulang secara teratur dalam sebuah lagu. Apakah lagu Tukang Sayur memiliki pola irama yang berbeda? Nyanyikan lagu tersebut secara bergantian dengan temanmu. Iringi nyanyian temanmu dengan berbagai gerakan untuk menunjukkan pola irama berbeda. Pola irama 1 diiringi dengan tepuk tangan, pola irama 2 diiringi dengan petikan jari. Pada lirik lagu tersebut, pola irama yang berbeda ditandai dengan gambar alat musik yang berbeda. Nah, seperti itu ya. Kamu coba berlatih dengan teman-teman kamu ya. Bisa tepuk tangan dan petikan jari. Selanjutnya, ayo mengamati. Bibi Lani membeli tempe di tukang sayur. Warnanya putih dengan kumpulan kedelai di dalamnya. Lani dan teman-teman mengamatinya. Tempe yang dibeli Bibi cukup besar. Udin mengajak teman-teman mengukur luas permukaan bidang tempe. Tempe tersebut berbentuk persegi. Nah, ini Udin dan kawan-kawan sedang memperhatikan tempe ya, teman-teman. Udin mengukur luas tempe menggunakan potongan segitiga yang terbuat dari daun pisang. Potongan segitiga daun pisang merupakan alat ukur tidak baku. Nah, kita coba ya. Tempe yang berbentuk persegi dapat dipotong menjadi bentuk segitiga. Amati bentuk di bawah ini. Nah, ini awal bentuknya persegi ya, teman-teman. Kemudian sama Udin dipotong menjadi segitiga. Persegi dan segitiga dapat dijadikan alat ukur luas permukaan suatu bidang. Nah, bentuk persegi seperti ini adalah satuan luasnya ya. Dan bentuk segitiga adalah satuan luas. 2 satuan segitiga sama dengan satuan persegi. Ini berarti setengah ya. Setengah dari persegi. Selanjutnya, hitunglah luas permukaan bidang berikut. Nah, 1, 2, 3, 4. Kalau ini 1 berarti 4 setengah. Karena ini segitiganya ada 2, jadi dihitung 1. 2 satuan persegi, bukan persegi. Satuan segitiga kalau ada 2 berarti sama dengan 1 satuan persegi. Jadi di sini ada 2, kita hitung yang perseginya 1, 2, 3, 4. Nah, berarti ini 5 satuan persegi, karena yang ditanyakan persegi ya. Kemudian ini 1, 2, 3. Hitung ada berapa satuan segitiganya. 1, 2, 3, 4. Berarti sama dengan berapa? Ada yang tahu? Nah, benar, sama dengan 2. Berarti ini jumlahnya sama. 5 satuan persegi.
Kemudian yang ini 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Kemudian ini 2. Pasti isinya 6. Karena 2 segitiga sama dengan 1 persegi. Kemudian ini 1, 2, 3, 4. Ini perseginya ada 2. Berarti 5. Seperti itu ya. Kemudian yang ini 1, 2, 3. Berarti luasnya ada 4. Yang ini, kalau yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2. Berarti berapa? 7. Nah, sampai di sini mengerti Kak, teman-teman? Nih, biar lebih jelas seperti ini ya. Persegi dan segitiga dapat dijadikan alat ukur luas permukaan satu bidang. Nih, satu persegi adalah satuan luas, sedangkan segitiga ini adalah satuan luas. Jika segitiganya ada 2, berarti 2 satuan segitiga sama dengan 1 satuan persegi. Hitunglah luas permukaan bidang berikut. Nah, kalau kita hitung jadi seperti ini ya. Kita hitung semuanya dengan yang segitiga. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu di pembelajaran 4 ya, teman-teman. Jangan lupa subscribe dulu channel ini. Selamat belajar.